19, rekonstruksi teologi yang memuliakan manusia. Jadi saya kira ada bayangan bahwa perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati akan digumuli dalam artikel materi yang dibawakan oleh Romo Rai. Kita beri aplaus yang meriah untuk Romo Rai. Ya. Oke, terima kasih. Waktu 20 menit kami berikan kepada Romo Rai untuk paparkan materinya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya harap suara saya cukup jelas kedengaran ya. Ya, jelas, cukup jelas. Judul untuk paper saya ini saya formulasikan ulang. Saya beri judul baru. Judulnya demikian. Teologi Allah yang berpaling kepada manusia. Ya mungkin moderator tidak mendapatkan teksnya karena baru tadi pagi sudah selesai misa saya kirim ke sekretariat itu. Ya ini tugas yang untuk saya sebenarnya berat karena diberikan tiba-tiba. Mestinya Romo Yus yang bertugas ini. Yus, kamu itu banyak renungan itu mesti kamu yang nulis itu. Jadi kami dalam rapat dosen itu hari Senin ketiga yang lalu, Romo Armada minta siapa bisa mewakili kita. Lalu saya lihat dari call for papers, lalu saya lihat itu ada ini bisa digital toh. Lalu saya gandeng saja Thomas Onggo yang adakan penelitian. Saya usulkan ini Thomas Onggo ini mungkin dia bisa presentasikan. Lalu dosennya siapa? Akhirnya karena Romo Yus pura-pura tidak mau padahal bisa, lalu jatuh pada saya gitu. Nah, dalam beberapa hari saya coba bergulat ya saya masih ngomong apa gitu. Saya cari tema-tema dari 10 yang ditawarkan itu, lalu sepikiran saya mungkin ya sekitar itulah COVID-19 atau theology after COVID-19 atau sinodalitas atau fratelli tutti atau laudato si gitu ya. Lalu akhirnya saya sampai kepada semacam simpulan gitu ya. Setelah coba sana, coba sini, lihat sana, lihat sini, saya sampaikan lalu rumusannya sebagaimana yang tadi dibacakan itu, semacam rekonstruksi teologi Allah yang berpaling kepada manusia. Lalu tadi malam saya coba kerjakan sampai dengan tadi pagi. Lalu saya beri judul baru. Abstraknya tetap sama, jadi judulnya adalah Teologi Allah yang berpaling kepada manusia. Pikiran saya, Allah itu dia yang selalu terlibat ya. Dia itu yang selalu ada untuk manusia. Mungkin teologi kita dalam banyak kesempatan atau zaman berbicara tentang Allah di dalam dirinya sendiri. Dan itu saya rasa sesuatu yang agak sedikit tidak mungkin. Yang mungkin terjadi yakni Allah sejauh dia merevelasikan diri. Sejauh dia menyatakan diri. Dan sejauh mana manusia menanggapi revelasi itu. Intinya yakni bahwa kita tidak bisa berbicara tentang Allah di dalam dirinya sendiri, tapi Allah yang sibuk dengan kita. Nah, saya pikir penelitian yang dibuat oleh Romo Pur dan teman-teman, dan juga Thomas Onggo, mungkin juga membantu saya untuk melihat bagaimana sejatinya pergulatan manusia ini dalam segala macam kesulitan, gitu.
menjadi bagian dari perhatian Allah. Lalu saya coba mencari-cari dalam beberapa rujukan Alkitabiah, mengapa Allah sibuk dengan kita? Seperti dalam Perjanjian Lama, sibuk sekali ya. Mulai dari Kain sampai dengan Abraham, lalu Musa, dan seterusnya. Ya. Selalu sibuk. Gitu. Dan utamanya memperhatikan mereka yang menderita, yang miskin. Nah ini kemudian saya pikirkan, teologi kita mungkin perlu beralih pada Allah yang sibuk pada kita, bukan pada kita yang menyibukkan diri pada Allah. Karena konsep seringkali lalu kita yang memahami Allah secara demikian, lalu kita mendakunya sebagai benar. Jadi yang terjadi lalu apa yang tidak sesuai dengan pandangan saya, tidak sesuai dengan kelompok saya, salah. Gitu. Akhirnya kita membenarkan pikiran kita, lalu melakukan banyak kejahatan melawan kemanusiaan atas dasar agama. Sebagaimana tadi pagi juga kita sedikit singgung hal-hal seperti itu. Baik, saya coba presentasikan beberapa poin dari slide yang saya siapkan. Saya harap ini keluar ya. Jadi judul ini sebagai demikian. Allah yang berpaling kepada manusia. Maaf bro, mungkin presentasi di bawahnya itu. Klik di bagian presentasi PowerPoint-nya. Digedein gitu kah? Iya, iya. Oke. Begini? Iya. Oke. Mengapa Allah sibuk dengan kita? Sejauh yang saya pikirkan itu karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. Manusia memiliki gambar ini dan keserupaan dengan Allah. Karena dia sangat sibuk dengan kita, gitu, dengan manusia, penuh perhatian. Mungkin segala tindakan manusia yang melawan kemanusiaan sejatinya adalah tindakan yang melawan Allah sendiri. Atau dengan kata lain, cinta kepada manusia, memperlakukan manusia sebagai makhluk yang luhur, itu sejatinya mencintai Allah sendiri. Atau mungkin Allah mencintai manusia itu sedemikian rupa sebagai ungkapan dia mencintai juga dirinya. Gitu. Itu otak-atik saya sedikit. Gitu. Jadi mengapa Allah sibuk sejak kreatio, ketika manusia jatuh lapsio gitu ya. Lalu redemptio direncanakan sampai kepada nanti pada yang disebut rekonsiliasi kosmis. Seluruh sejarah manusia adalah sejarah Allah. Lalu dalam hal ini, seperti tadi Romo Pur dengan teman-teman mengadakan penelitian itu, gagasan yang saya rasa cukup kuat muncul dan juga dari beberapa literatur yang saya baca, yakni solidaritas humana. Solidaritas yang mengatasi sekat-sekat. Meskipun ada badai COVID-19 itu luar biasa, dengan korban yang begitu banyak ya, ada dampak lain. yakni solidaritas yang mengatasi sekat-sekat primordial ini. Dan dalam hal ini juga Sinode para Uskup dengan gagasan sinodalitas berjalan bersama karena kita memiliki planet yang sama, rumah yang bersama yang kita pelihara ini. Jadi ada gagasan soal solidaritas di satu pihak dan kebersamaan di lain pihak. Nah, dari situ saya lalu berpikir soal teologi Kristiani kita.
Allah yang berpaling kepada manusia, Allah yang membela manusia dan martabatnya, Allah yang sejatinya bekerja untuk manusia, yang adalah gambar dan rupanya. Itulah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Musa, Allah yang mendengarkan teriakan umatnya di Mesir, gitu. Allah yang membangkitkan para nabi, bahkan juga mengutus Yunus ke negeri asing, Niniwe. Yesaya juga diutus menjadi terang bangsa-bangsa, tidak cukup hanya menjadi pelayan Allah, jadi bersifat universal semuanya. Allah itu adalah Allah semua. Allah yang mengutus firman-Nya menjadi manusia. Romo Indra mungkin bisa nanti koreksi saya. Saya berpikir berhubungan dengan kitab suci yang bisa dilihat dari 4 entry point ini, dari creatio, dari manusia yang sempurna dalam bahasa kita ya, gambar dan rupa Allah, kejatuhannya, meskipun jatuh tidak dilepaskan begitu saja, ada karya penebusan, bahkan nanti menuju kepada rekonsiliasi kosmis itu. Dalam arti tertentu, Allah sebenarnya merendahkan diri menjadi betul-betul bagian dari sejarah manusia. Itu mungkin dari perspektif Allah yang merevelasikan diri. Tetapi dari pihak kita mungkin sikapnya agak berbeda. Kita beriman, kita berkarya, kita bekerja dengan bahasa kitab suci ini. Bukan untuk kami ya Tuhan, bukan untuk kami. Tetapi bagi namamu lah kemuliaan itu, gitu ya. Atau untuk kemuliaan yang lebih besar, kemuliaan Allah yang lebih besar, ad maiorem Dei gloria, gitu. Itu dari pihak manusia. Dari pihak Allah saya pikir dia merendahkan diri, dia bekerja untuk manusia. Lalu beberapa rujukan saya angkat di slide ini, dalam teks saya tambahkan beberapa yang lain. Jadi pikirannya yakni bahwa Allah itu selalu terlibat dalam sejarah manusia, untuk keselamatannya, yang adalah imago dan similitudonya. Gitu ya. Dalam percakapan dengan Yunus yang putus asa karena orang Niniwe bertobat, misionaris yang kecewa karena berhasil, gitu ya. Bagaimana tidak aku akan sayangkan Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan, tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Bodoh memang, gitu. Tidak bisa membedakan tangan kiri, tangan kanan, tapi saya tetap sayang. Karena mereka adalah juga imago similitudo kami. Atau Yesaya, tidak cukup hanya menjadi hambaku. Kamu harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung sangat bersifat universal, gitu ya. Keselamatan itu bukan parsial. Lalu dalam hubungannya dengan inkarnasi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Lalu dalam Filipi yang saya pikirkan di situ yakni hendaklah kamu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, puji-pujian yang sia-sia. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Gitu. Baik, itu beberapa pikiran yang saya coba ambil gemanya dari Alkitabnya. Intinya yakni bahwa Allah sibuk itu. Tetapi dengan kondisi yang kita kenal badai COVID-19 ini, seperti kita katakan tadi, dan juga hasil penelitian Romo Pu dan teman-teman di Jogja, dan juga dari literatur yang saya coba browsing di internet, soliditas universal humana ini gejalanya sangat kuat ya. Ada perasaan tajam dari manusia, turut menderita bersama dengan yang lain, yang terpapar, yang meninggal, keluarga yang kehilangan anggotanya.
Soliditas mengatasi kelompok, tembok-tembok bikinan kita, atau kelompok-kelompok primordial kita. Persaudaraannya universal. Bapak Paus dalam Fratelli Tutti, dalam Laudato Si berbicara tentang itu. Kutipannya beberapa saya sebutkan di situ. Lalu sejumlah tulisan berhubungan dengan teologi Papa Suci. Gagasan ini agak kuat katanya, yakni theology of accompaniment. Teologi persahabatan, menjadi sahabat, menjadi teman gitu ya. Mungkin karena itu lalu sinode ini juga mengambil tema berjalan bersama gitu ya. Dengan poin-poin komunio, participatio, missio. Kita menjadi sahabat gitu ya. Lewat solidaritas yang tinggi itu, kita harus menjadi amicus, menjadi socius, bukan lupus satu sama lain. Yang berikutnya berhubungan dengan Tuhan Yesus yang mengidentifikasikan diri dengan yang paling menderita. Matius 25, atau juga dalam hubungannya dengan Paulus, pertobatannya, Yesus mengidentifikasikan diri dengan yang lemah, yang dihina. Martabat kemanusiaan itu, yang sejatinya adalah imago similitudo Dei, itu dianiaya oleh kita. Itu artinya kita menganiaya Allah sejatinya. Gitu. Itu lalu menggema juga dalam bahasa Gaudium et Spes nomor 1 yang semua kita akrab dengannya. Gitu. Mungkin ada semacam munculnya yang kita sebut peradaban yang diperbarui. Gitu. Kita tidak lagi terkungkung dalam kelompok kita masing-masing, tempurung kita yang kecil itu, tapi kita diajak terbuka. Mungkin dengan dipaksa luar biasa sampai kepada persahabatan sejagat ini. Seperti para murid di Yerusalem juga dipaksa dengan kekuatan, kekerasan untuk keluar. Baru dari kekerasan itu lalu mereka menjadi misionaris ke Samaria, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi gitu toh. Dengan kekerasan. Mungkin juga ini yang disebut semacam blessing in disguise karena COVID ini. Kita diajak praktis menjadikan agama kita itu dan cara beragama kita jembatan antar manusia. Deklarasi Abu Dhabi 2 tahun lalu misalnya. Dalam beberapa tulisan saya lihat juga ada beberapa yang mengangkat jiwa Indonesia yang gotong royong ini mungkin ini perlu dibicarakan lagi sebagai roh bangsa ini untuk peradaban yang diperbarui ini yang mendorong semua kita hidup dalam harmoni, dinamis dan seterusnya. Dengan kata lain, nilai-nilai positif ini sejatinya melawan semua gerakan kelompok radikal ekstremis itu yang menjadikan agama sebagai alat untuk melawan kemanusiaan dengan alasan memuliakan Allah. Dan dengan bahasa dari Rabbi Jonathan Sacks, not in God's name. Memang rupanya kejahatan-kejahatan melawan kemanusiaan itu sejatinya melawan Allah. Karena Allah, manusia adalah gambar Allah. Jadi ini yang kemudian disebut oleh Jonathan Sacks sebagai penyembahan berhala. Melawan umat manusia, melawan yang tidak sama dengan kita, yang lain dengan kita, itu sakrilegi, penghujatan. Itu juga kemudian kita lihat dalam Perjanjian Lama misalnya kepada Habel, kepada Kain, ditanya, Habel, di mana adikmu? Pertanggungjawaban kita menjadi sahabat bagi yang lain, saudara bagi yang lain, mestinya bukan menjadi lupus terhadap mereka. Allah turun memperhatikan umatnya di Musa di Mesir itu gitu ya. Yesus kepada murid-muridnya juga mengutus mereka menjadi pembawa damai, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan kesusahan, usir setan. Bukan menjadi subjek yang menyengsarakan, membunuh yang lain.
atas nama agama. Itu sejatinya menurut Jonathan Sacks sakrilegi. Dari penelitian ada banyak relawan yang memberikan diri sebagai betul-betul teman, gitu ya. Tanpa pamrih. Menjadi relawan itu kebahagiaan bagi mereka. Tindakan itu tindakan yang membahagiakan. Karena ini merupakan sejati mungkin kita bisa bahasakan memperhatikan manusia, mengasihi manusia, mengasihi yang menciptakan. Lalu saya berpikir tentang sedikit gagas, saya tidak tahu apakah rumusan saya tepat enggak ini ya. Pembebasan teologi. Mungkin teologi kita telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membenarkan pendapatnya. Sejatinya membenarkan gagasan sendiri, menyembah diri sendiri, menyembah itu. Mungkin perlu ada sesuatu yang lain. Nah, dalam hal ini lalu saya berpikir, saya mesti punya waktu berapa ya? Romo moderator berapa lama lagi? 5 Mungkin saya menit lagi. lompat-lompat barangkali. Halo? Halo. 5 menit lagi, Romo. Saya lagi, ya. Baik, mungkin saya lompat saja. Gitu. Saya menginginkan satu cara membahasakan yang baru, yakni teologi kita itu bukan teologi yang menyengsarakan manusia, mungkin juga dalam arti tertentu. Memang benar saya pikir ortodoksi itu penting, tapi mungkin ortopraksi juga jangan dilupakan, gitu. Dalam hal ini kita lihat Yakobus bicara tentang iman yang cobaan. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, biarlah ketekunan memberi buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Jadi kesulitan ini menghasilkan sesuatu berkat, solidaritas sosial misalnya salah satu, atau sebagaimana diungkapkan oleh Godwin Espes nomor 1 itu. Kita membebaskan diri dari kebiasaan yang cenderung untuk mendaku Sang Pencipta dengan pendekatan doktrinal yang pada kenyataannya bersifat mengadili yang lain yang tidak sama dengan kita. Lalu perlu yang kita pikir soal pertobatan nalar, pertobatan sikap, dan pertobatan laku. Caranya yakni lewat pelatihan sendiri. Mungkin dalam bahasa Jonathan Sacks itu role reversal, pembalikan peran. Seandainya saya diperlakukan demikian, bagaimana? Tapi saya mesti memperlakukan baik. Nah, ini pedoman yang diberikan oleh Musa kepada Israel. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Allah. Jadi perspektifnya itu. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu. Seperti orang Israel asli dari antaramu sebagai orang asing. Jadi tidak ada asli dan pendatang. Kita semua adalah saudara gitu. Ini bahasa yang sudah kuno sekali, tapi kita sering kali memperlakukan dan mungkin tetap berpikir dikotomi seperti ini, orang dalam, orang luar, asli dan pendatang dan segala macam. Saya pikir itu ya, ini yang jelas kita tidak boleh memakai agama Allah untuk melawan kemanusiaan, not in God's name. Lalu pendidikan agama, teologi, saya pikir itu saja. Lalu yang terakhir, kita ingin mengembangkan teologi yang bersifat mendarat, gitu, yang melayani manusia, yang memuliakan manusia. Karena Allah Alkitabiah adalah Allah yang sangat concern dengan manusia. Teologi kita bukan teologi di awang-awang, tapi mendarat iman yang berbuah. Alkitab memberi narasi yang bersinambung mengenai Allah yang memperjuangkan kesejahteraan manusia meskipun mereka melakukan pelanggaran silih berganti dari zaman ke zaman. Allah tetap mengasihi, tetap mencintai. Saya tidak tahu apakah itu yang disebut oleh sejumlah penulis sebagai Allah yang menderita kah? Mungkin juga. Alasan mengapa Allah berpaling dan berpihak kepada manusia, utamanya mereka yang tersingkir dan dianggap tidak apa-apa dan bukan siapa-siapa, tidak lain karena martabatnya, yakni diciptakan oleh gambar dan rupa Allah. Saya kira begitu presentasi saya. Terima kasih, Romo, saya kembalikan waktunya.
Terima kasih untuk Romo Rai. Kita beri aplaus yang meriah untuk ketiga pembicara kita yang sudah membagikan hasil pergumulan mereka, pergumulan teologis juga hasil pergumulan dengan realitas di lapangan. Dan ini membantu kita untuk juga melakukan refleksi-refleksi kritis, refleksi-refleksi teologis. Waktu kita sekarang kurang 8 menit jam 4 sore, waktu Indonesia Tengah. Jadi saya beri waktu sebentar untuk kita rehat, kurang lebih 10 menit. Nanti jam 4 lewat 2 atau 3 menit kita kembali ke ruangan ini untuk lanjutkan dengan diskusi. Juga saya beri waktu untuk semua teman yang terlibat lewat virtual, lewat jaringan, ambil waktu rehat sebentar, kami di sini ambil waktu snack. Juga teman-teman panitia sudah bagikan satu Google Form untuk daftar hadir. Jadi sambil istirahat, mahasiswa juga bisa masuk, nanti dibagikan Google Form-nya, bisa ambil kesempatan untuk isi daftar hadir online untuk kepentingan administrasi. Itu saja, terima kasih. Ya. Jadi Romo-Romo, semua pembicara kita akan kembali sesudah 10 menit.
aula. Satu cek, satu dua. Cek. Cek. Cek, cek. Ya, selamat bertemu kembali teman-teman peserta diskusi kita sore hari ini. Kita langsung buka satu sesi pertama untuk pertanyaan informatif. Saya beri kesempatan untuk 3 penanya. Untuk pertanyaan informatif, hal-hal yang berhubungan dengan makalah yang ditemukan dalam makalah yang mau ditanyakan, silakan. Boleh tampil ke depan, perkenalkan nama singkat, lalu dengan pertanyaan. Ditujukan kepada siapa? Silakan. Yang pertama, Romo Hans. Kita berikan kesempatan untuk penanya pertama. Silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Romo Pur, pembicara pertama, yang seringkali berulang kali bicara tentang gereja dalam penelitiannya. Namun saya belum mendapat suatu penjelasan atau definisi tentang gereja yang mau dibicarakan dalam makalah yang dipresentasikan oleh Romo Pur. Bisa memberikan kepada kami satu definisi tentang gereja yang dibicarakan dalam konteks makalah ini. Itu satu pertanyaan informatif dari saya. Saya langsung ke Romo Pur ya. Romo Pur bisa langsung berikan tanggapan atas pertanyaan dari Romo Hans. Silakan. Terima kasih. Penelitian ini pertama-tama dilakukan kepada seluruh umat Allah. Jadi subjek peneliti sebenarnya adalah umat. Jadi kalau kita bicara gereja di sini sebenarnya yang ingin dituju adalah bagaimana umat menghayati. Kemudian yang kedua, ketika kami bicara dan mendiskusikan dari umat, tampaknya tidak ada banyak masalah. Mau diminta misa online atau offline itu paling tidak di Semarang tidak banyak orang ribut lah. Tidak banyak mempertanyakan dan tidak banyak berdiskusi. Kemudian kami justru malah menyadari sebenarnya dalam konteks ini yang kita katakan gagap justru para pelayan umat ini. Terutama para imam dan orang-orang di sekitar imam. Mengapa kami katakan gagap? Bisa jadi karena memang tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab yang pertama, yang kedua, balik ini kan harus menjelaskan secara teologis itu loh. Beberapa kita itu kan dalam formasio sakramen adalah tanda dan sarana
keselamatan dari Allah. Rahmat yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Itu kan teorinya kan itu. Itulah keyakinan teologis. Tetapi sekarang ini bagaimana menjelaskan partisipasi umat, menerima secara batin, rahmat yang memang tidak kelihatan, itu kan sekarang menjadi rahmat yang tidak kelihatan, dirayakan di sana oleh imam secara offline, secara benar, sekarang diterima lagi secara tidak kelihatan lagi. Ya. Ini kan kita yang imam yang mesti menjelaskan itu untuk generasi yang macam-macam secara sederhana. Itu susahnya kan. Kalau kita seminar begini mungkin mudah dijelaskan karena semakin dijelaskan semakin lama semakin bingung, orangnya bingung juga kan itu. Semakin capek iya gitu. Tapi kan kalau untuk orang-orang sederhana ya tadi mbah saya akan mengatakan, bapak saya mengatakan, "Le, sekarang itu kok horstinya muter sendiri." Nah, itu ini gimana itu? Nah, ini persoalan-persoalan yang praktis. Sehingga disitulah kami mengatakan gereja dalam arti tertentu justru sekarang gereja terutama para pelayan tertabis. Jadi para pelayan tertabis dan mereka yang di sekitar dewan paroki dan lain sebagainya yang notabene bertanggung jawab dalam pelayanan. Ini yang justru kelompok ini yang ditantang bagaimana supaya bahasa mereka itu sambung dengan umat gereja yang sekarang ini dalam arti tertentu. Nah ini untungnya umat kita itu kan pokoknya sendiko dawu itu kan masih kuat. Apalagi kalau soal ritual kan. Soal ritual itu yang mereka akan mengatakan soal ritual itu yang tahu Romo. Udahlah, kami itu sehebat-hebat belajar kami ya seberapa sih. Pokoknya ikut Romo. Nah ini kan dalam keadaan seperti ini justru kalau kita mau jujur, para imam, terutama para penanggung jawab pastoral, itu yang harus mencari bahasa baru. Seperti dikatakan Romo Sudiarse tadi, ya bagaimana menjembatani yang tidak kelihatan. Kalau kita bicara rahmat itu kan nggak tidak kelihatan. Bicara penyelamatan itu kan nggak kelihatan. Nah, masalahnya kan sekarang bagaimana bicara penyelamatan Allah di tengah-tengah megap-megap nggak bisa bernafas dan nggak punya duit untuk beli beras gitu loh. Itu persoalannya kan di situ. Kemudian juga ya ini semua mengalami itu ya. Tidak Katolik, tidak Muslim, apakah hidupnya baik atau tidak itu semua kena. Lalu kan dalam keadaan seperti itu bagaimana memaknai misalnya beberapa orang mengatakan begini, Romo, pertanyaannya sangat fundamental. Romo, nah itu donatur kita itu orang baik, memberi banyak bantuan untuk orang Katolik, untuk orang tidak Katolik, malah kena COVID dan meninggal, Romo. Sementara yang tidak itu malah hidup sehat, Romo. Itu gimana, Romo? Apakah mereka ini karena pengaruh ekaristinya tidak efektif, Romo? Kan ini persoalan-persoalan mendasar. Nah, justru disitulah kami semacam, ya paling tidak kami yang di Fakultas Teologi itu digugat oleh umat juga, bagaimana kita, terutama para teolog ini, yang kadang-kadang merasa tahu banyak, ya walaupun sudah memang tahu banyak karena belajar, itu bagaimana menyampaikan itu dengan lebih sederhana itu. Sementara yang kami lihat bahwa tampak bahwa di Keuskupan Agung Semarang misalnya, gereja sebagai paguyuban umat Allah itu justru lebih kreatif. Itu sangat kreatif. Jadi umat tanpa pastor itu malah kreatif. Dengan jaringan mereka ya. Kita itu kadang-kadang ya, kita ini kan jaringannya Romo Suster paling rumah sakit itu ya. Tapi kalau jaringan di masyarakat itu kan umat jauh jaringannya lebih kuat. Dan itu mereka itu ya pokoknya istilahnya itu siapa yang cepat, siapa yang dapat, mari kita semua bantu. Contoh menarik begini, ada satu persoalan di salah satu paroki. Seorang ibu punya jaringan sampai ke militer. Kemudian dia bisa mendapatkan vaksin malah. Bisa mendapatkan vaksin dalam jumlah yang cukup lumayan. Nah sekarang ibu ini orang Katolik. Dia sekarang butuh tempat untuk membuat vaksin itu loh. Untuk umum. Salah satunya di paroki. Nah sekarang Dewan Paroki
Harus mengatakan, Bu, kalau mau buat vaksinasi di paroki harus ada izin dari ketua lingkungan, dari romo paroki dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau yang datang itu bukan orang Katolik gimana, Bu? Semua menjadi kompleks. Nah, lalu kita bertanya, jangan-jangan kita itu justru, ya memang kalau di paroki kan begitu toh. Kita sudah terlalu biasa dengan harus begini. Nah, sementara sekarang kan darurat. Nah, inilah. Nah, ibu itu yang mikirnya sederhana, saya punya vaksin ini. Saya punya vaksin, ada orang bisa, why not gitu lah. Dan juga ada donatur yang bisa memfasilitasi. Nah, seperti ini yang kadang-kadang ketegangan ya, di satu pihak perlu ada peraturan yang jelas, tapi di lain pihak akan mendesakan. Nah, kadang-kadang ya memang ya bisa dimengerti juga beberapa teman saya yang pastor yang mengatakan, lah kalau nanti satu diizinkan, yang lain dibuat, bagaimana? Ya bisa juga. Nah, lalu kan komunikasi menjadi sangat penting di situ ya. Nah, itu Romo jadi gereja ya, di situ Romo, apakah hanya Romo atau umatnya nggak bisa Romo kadang-kadang ya timbal balik Romo dalam bidang tertentu, di situ menurut kami justru paling tidak sekarang ini kami menyadari bahwa terutama para imam, ya kelompok saya lah inilah, saya ini ya saya itu kan generasi 60-an. Generasi 60-an ini terus minta yang muda belajar supaya nggak gaptek gitu loh. Saya itu ngoperasikan ini aja bingung kan itu. Apalagi kan nggak kelas saya gitu loh. Bingung itu. Nah, ya itu kerjasama gitu. Nah, masalah nanti interpretasi itu persoalan yang berbeda. Itu Romo. Atau Romo Joko ada tambahan Romo? Romo Joko mungkin silakan mau berikan 1-2 komentar. Baik, terima kasih. Dalam penelitian yang dibuat di awal itu kami mempertanyakan apakah misalnya liturgi dengan online itu mengganggu umat. Apakah mereka merasakan kehadiran Tuhan melalui misa-misa online itu. Dalam penelitian itu lalu kami sebenarnya punya pemahaman bahwa kemungkinan besar bahwa gereja kita itu tanpa liturgi yang biasa berkumpul di gereja, dengan pertemuan-pertemuan di lingkungan dan macam-macam itu, lalu gereja seakan menjadi goyang. Tapi faktanya umat dengan demikian cepat bisa beradaptasi. Sementara kami sebagai teolog waktu itu berpikir, ya apakah ini lalu kemapanan kita itu tampaknya terguncang, rupanya tidak. Jadi mungkin yang mengalami ini adalah kami sebagai teolog bertanya bahwa kami sendiri, pemahaman kami adalah ya pandemi ini akan merusak semuanya, tapi rupanya pandemi ini membangun umat dalam gaya yang baru, dan dalam arti tertentu kita diajak untuk maju ke depan. Itulah mengapa kami memberi judul paper kami itu sebagai ruang belajar teologi. Artinya teologi perlu memasuki medan baru, yaitu masyarakat di masa pandemi. Terutama tadi digambarkan dengan sangat hebat dengan Frater Thomas Onggo tadi, bahwa ini masyarakat yang hadir dan yang terkoneksi itu rasanya menjadi gambar baru dari teologi yang perlu dimasuki. Terima kasih, Romo. Terima kasih untuk tambahan dari Romo Joko. Jadi saya langsung ke pertanyaan diskusi. Saya berikan lagi kesempatan untuk 3 orang penanya. Silakan. Yang mau bertanya, acungkan tangan. Romo Boli, lalu Riki, dan 1 teman di depan. Tampil, perkenalkan diri, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Rumuskan dengan jelas. Saya juga undang teman-teman yang terlibat dalam seminar ini secara virtual, bisa ajukan pertanyaan lewat itu kolom chat atau bisa acungkan tangan. Ya, saya beri kesempatan pertama untuk Romo Boli. Terima kasih. Nama Bernardus Boli Hujan, SPD. Dosen liturgi di STFK Ledalero. Saya sangat tertarik mendengar penjelasan dari ketiga pembicara yang memperlihatkan sejauh mana umat kita mengalami Allah dalam perayaan-perayaan yang juga dibuat melalui internet atau live streaming dan sebagainya, atau di YouTube seperti tadi sudah disinggung.
Yang ingin saya tanya, apakah dalam penelitian itu ada pertanyaan kepada umat sejauh mana mereka mengerti atau mendapat informasi mengenai pandangan gereja yang ditulis dalam dokumen gereja dan internet itu, khususnya gereja dan internet, yang kalau saya tidak salah dikeluarkan oleh Dewan Kepausan untuk komunikasi gereja, komunikasi dalam gereja. Itu khususnya nomor 9 itu menulis dengan jelas bahwa dalam internet itu tidak ada sakramen. Nah ini apakah dipandang ini sebuah persoalan teologis yang hanya boleh dibicarakan oleh para teolog atau para seminaris di tempat kuliah dan tidak perlu dibicarakan dengan umat, sehingga tidak disinggung sedikit tentang dokumen ini, sehingga saya mau pertanyakan tentang penelitian apakah ada pertanyaan tentang itu. Dan kalau memang tidak ada pertanyaan lalu tidak disinggung, sekarang saya mau tanya sedikit kepada ketiga pembicara, sejauh mana sebagai peneliti memandang isi dari pandangan gereja itu dalam dokumen itu. Apakah memang perlu kita bicarakan dengan umat? Karena ada yang memang mengunduh hal-hal itu lalu mereka tahu dan mereka ada yang bertanya tentang hal itu bagaimana. Sampai sekarang memang gereja tetap berpegang pada dokumen itu. Tetapi pandangan yang bisa lebih menjawabi kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman, itu yang sebenarnya harus disumbangkan oleh gereja dan disumbangkan oleh para peneliti. Sehingga saya mau tanya, apakah memang ini dipandang bukan merupakan sebuah soal, sehingga tidak ditanya, atau memang perlu dibicarakan itu, Romo. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Iya, terima kasih Romo Boli. Kita langsung ke penanya kedua. Ya. Oke. Dari mahasiswa, Ricky. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih juga kepada ketiga pemateri yang sudah memberikan pencerahan kepada kami semua pada sore hari ini. Materi-materi yang dibawakan sangat bagus dan menarik. Dan oleh karena itu saya ingin mempertanyakan beberapa hal berkaitan dengan materi yang sudah dibawakan oleh ketiga pemateri tadi. Baik, yang pertama, saya kira materi yang dibawakan oleh Romo Pur bersama dengan beberapa teman, juga dengan Kakak Thomas Onggo itu memiliki koneksi atau relasi satu sama lain. Dan oleh karena itu, pertanyaan pertama saya disampaikan kepada kedua pemateri tadi, mohon dijawab sebentar. Yang pertama, saya ingin menggugat apakah misa live streaming itu situasional hanya di saat pandemi, ataukah ada kemungkinan untuk terus dilanjutkan ke depannya karena adanya konektivitas ilahi dengan manusia sebagaimana yang disampaikan oleh Kakak Thomas Onggo tadi, dengan penemuan-penemuan cara-cara baru sebagaimana yang disampaikan oleh Romo Pur tadi. Apakah dengan begitu misa live streaming ini akan tetap dilanjutkan ke depannya? Pertanyaan berikutnya, setelah kita mempertanyakan hal ini, apakah di dalam misa live streaming itu ada sakramen? Sebab yang kita tahu bahwa sakramen konsekrasi itu, sakramen ekaristi yang kita rayakan di dalam perayaan ekaristi itu hanya terjadi saat konsekrasi. Itu puncaknya.
Sementara dalam misa live streaming, hal itu hanya dilakukan oleh imam, sementara umat yang lain tidak bergabung dengan mereka. Ataukah ada upaya untuk membagikan host-host itu ke dalam setiap umat, setiap rumah-rumah umat? Saya kira itu tidak mungkin. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk lanjutan dari pertanyaan ini, kalau misalnya saya kira untuk misa live streaming maupun misa secara nyata atau kehadiran secara nyata di gereja itu soal teknis saja. Tetapi yang menjadi keprihatinan kita bersama selama ini ialah bagaimana perilaku atau sikap hidup umat beriman ketika sudah merayakan misa. Yang saya amati selama ini bahwa umat beriman merayakan misa setiap hari, yang merayakan misa setiap hari atau juga yang merayakan misa setiap minggu. Mereka terus hadir di gereja. Tetapi kecenderungannya bahwa kehadiran di gereja itu semacam sebuah ajang fashion. Ajang fashion. Bahwa ketika kita hadir di gereja, kita menampilkan pakaian baru. Itu merupakan sebuah ajang fashion bagi umat kita untuk hadir di gereja. Tapi untuk perubahan hidup, saya kira tidak ada. Pertanyaannya? Pertanyaannya, baik misa live streaming ataupun misa secara nyata di gereja itu kita tidak perlu pusingkan. Karena itu hal teknis saja. Tapi bagaimana makna di balik misa itu yang kita rayakan? Itu pertanyaan kepada kedua pemateri yang pertama. Terus yang terakhir, pertanyaan terakhir kepada Romo Raimundo Sudiarsa. Romo tadi menyimpulkan pada bagian terakhir itu bahwa Allah memperjuangkan kesejahteraan manusia. Dari kesimpulan ini kemudian tadi saya ingat lagi bahwa Romo memberikan judul materi Romo itu dengan mengatakan bahwa Allah yang peduli kepada Allah yang berpaling kepada manusia. Kalau misalnya kita cermati situasi pandemi misalnya atau situasi Ukraina dan Rusia sekarang, Allah di mana? Allah di mana? Apakah Allah hadir di tengah situasi seperti itu? Ketika kita melihat manusia dibakar begitu saja macam babi, itu apa? Apakah Allah hadir di situ? Di mana Allah yang memperjuangkan kehidupan manusia itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Riki untuk pertanyaannya. Saya catat ada kurang lebih 4 pertanyaan. 3-nya untuk 2 pembicara pertama, lalu yang terakhir untuk Romo Rai. Kita ke penanya ketiga. Ya, singkat, padat dan jelas ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Fayan Yanuarius, mahasiswa STFK Lidalero semester 8. Pertanyaan saya ditujukan kepada 2 pembicara tadi. Yang pertama dan yang kedua, pembicara pertama dan kedua. Jadi kurang lebih kedua pembicara ini menekankan tentang solidaritas gereja di tengah pandemi. Jadi tesis yang dibangun oleh kedua pembicara itu bahwa saat ini gereja sedang bersolidar dengan umat di tengah pandemi. Tetapi bagi saya justru sebaliknya. Gereja tidak bersolidar dengan umat di tengah pandemi COVID-19. Hal yang mau diangkat tadi itu soal misa online. Misa online ini di satu sisi itu mendekatkan umat pada Allah. Tetapi di sisi lain, misa online ini menjauhkan umat dari Allah. Itu dalam konteks umat yang secara ekonomi mereka sangat rendah. Dalam arti bahwa para orang miskin itu tidak mungkin atau jarang mengikuti misa online. Bayangkan saja, alat canggih itu harganya jutaan, HP, laptop, TV. Kemudian belum juga pulsa, apa segala macam. Dan untuk umat yang pendapatan hariannya itu sangat di bawah standar, itu sangat jarang untuk mengikuti misa. Jadi di mana solidaritas gereja ini? Oke. Jadi bagi saya justru di tengah pandemi COVID-19 ini gereja itu tidak bersolidar dengan masyarakat atau umat yang miskin. Dan mereka hanya bersolidar dengan orang-orang berjuis atau kapitalis. Gereja berpihak kepada kapitalis.
Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih untuk para penanya. Saya kira para pemateri jelas ya, Romo Pur, Thomas, dan Romo Rai. Saya kira pertanyaan-pertanyaannya cukup jelas. Bisa mulai dari itu pertanyaan Romo Boli tadi tentang dokumen gereja dan internet. Tentang internet itu ada pernyataan dalam dokumen nomor 9. Dalam internet tidak ada sakramen. Jadi silakan berikan tanggapan. Mungkin Thomas orang muda lebih dulu, lalu Pur. Ya, terima kasih atas pertanyaan juga Romo Boni. Kalau saya melihat begini, dokumen itu dikeluarkan jauh sebelum pandemi. Jauh sebelum pandemi, lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan tidak ada realitas sakramen di sana? Mungkin yang dimaksud dokumen itu begini, kalau misal live streaming itu kan misalnya tetap di gereja. Jadi maksud saya, misalnya itu tetap valid secara hukum gereja, secara sakramen itu valid karena dilakukan di gereja. Hanya saja umat mengikuti dari rumah dan dibantu dengan koneksi internet. Nah, mungkin yang dimaksud oleh dokumen ini adalah hostinya itu ada di luar gereja, lalu imamnya ada di gereja, konsekrasinya melalui internet. Tiba-tiba dengan jaringan internet ini terjadilah konsekrasi. Mungkin itu yang dimaksud. Nah, tapi kalau menurut saya ini yang harus misalnya direfleksikan lagi. Tapi memang dalam itu kita harus pegang itu memang tidak ada. Tapi realitas sakramental yang bagaimana yang mau kita tawarkan kepada umat itu. Jadi bagaimana kita menjelaskan kalau karena apa ya? Kalau nggak ada misal live streaming ya gereja ya mati. Mau buat apa? Karena pemerintah sendiri melarang. Saya masih ingat tahun 2020 Maret itu. Meskipun paroki Purworejo itu, saya dulu pastoral di sana, itu paroki yang di daerah Malang Selatan, sampai Satgas datang, Romo tidak boleh ada misa ya ini. Padahal orang-orang desa sana kan pasti bilang, oh itu kan penyakitnya orang kota gitu kan. Ya, tapi kita harus mengikuti aturan pemerintah. Nah seperti itu. Dan itu yang terjadi di masa pandemi. Kalau menurut saya mungkin dalam dokumen itu maksudnya seperti itu. Jadi yang juga waktu saya wawancara beberapa umat tuh bertanya, Frater, kenapa kok sakramen tobat tidak boleh pakai Zoom? Padahal itu yang enak gitu, enaknya menurut mereka ya. Jadi enaknya satu, dialognya lebih mendalam, maksudnya lebih mendalam, lebih intens. Lalu yang kedua, rahasianya tidak akan ketahuan. Maksudnya begini, kalau misalkan sakramen tobat ke gereja, kan pasti banyak orang mengantri. Nah, tiba-tiba ada yang menangis, merasa dijudge orang lain. Nah, itu kan yang saya pikir, oh iya ya, gimana ya gitu. Dan mereka menawarkan, umat ini menawarkan ini. Nah, ini yang harus kita jawab. Kalau saya sendiri, saya masih ragu-ragu mau menjawab karena saya masih studi, butuh kerjasama dari para romo yang lebih ahli dari saya itu. Itu yang saya temukan. Itu aja. Makasih. Oke. Kalau begitu kita lemparkan ke Romo Pur ya. Romo Pur silakan bisa lengkapi. Terima kasih. Menurut saya Romo yang pertama, mungkin kita jelas dulu semantik lah. Satu, misa live streaming itu menurut saya tidak ada. Misa live streaming itu tidak ada. Misa internet juga tidak ada. Kita semantik dulu lah. Yang ada kan adalah misa, ya misa di tempat, di sana. Di gereja Banteng, di gereja Malang, di gereja Roma, itu kan misalnya konkret gitu lah ya. Lalu partisipasinya melalui internet. Dalam arti itu kita bicara live streaming. Jadi benar kalau misalnya dikatakan dalam internet tidak ada sakramen, ya benar lah. Saya kira baik kalau sempat Anda baca buku The Four. The Four itu dia memuat agenda tersembunyi dari 4 penghuni besar dari internet sekarang. Google, Macintosh, kemudian yang untuk Amazon dan Facebook dan teman-temannya. Di belakang itu ada yang namanya komersial. Nah, semuanya itu komersial itu. Semua ditarik ke sana. Nah, kalau kita sekarang kembali ke tadi, mungkin baik kita semantik dulu. Apa yang dimaksud dengan ekaristi dan apa yang dimaksud dengan partisipasi secara virtual. Kita juga sudah punya contoh sebelumnya kok. Nah, kalau kita ikut kalau Anda ingat ya, dulu sebelum pandemi itu kan ada
setiap kali ada misa Paskah, ada berkat Urbi dari Paus kan, Pausnya di sana. Ya kita ikut tuh. Sama, itu kan juga ada misa Natal kan. Misa Natal dari siaran langsung dari San Pietro oleh entah Indosiar atau apa. Sama kan gitu lah. Nah, persoalannya menurut saya bukan, nah ini mungkin semantik harus jelas dulu. Sehingga Pater Boli saya kira ya bahwa umat membaca itu wajar-wajar saja. Menurut saya harus bagaimana menjelaskan ini. Ini persoalan pertama. Persoalan yang kedua, saya kira kalau kita bicara tentang konektivitas, live streaming, dan lain sebagainya, tadi juga teman ada yang bertanya apakah ini menjauhkan atau tidak. Ya lalu kita teringat juga lah. Dulu waktu zaman perang, saya ingat kebetulan saya mengedit buku sejarah SCY, waktu zaman perang itu gimana? Lebih kacau lagi kan? Karena romonya dipenjara di sana, umatnya tidak ada pastor. Yang ada apa? Sudah rotinya itu kecil-kecil, dibawa sembunyi-sembunyi, dibawa untuk umat lagi. Yang bawa juga bukan klerus, awam itu. Lihat, ini yang disebut dengan kreativitas umat. Nah, menurut saya justru sekarang kita kembali ke persoalan dasar, yang harus dicarikan jalan keluar adalah bagaimana kita yang satu mengalami Kristus. Mungkin ini bisa membantu kita, saya kira. Skema ini. Ini loh. Kita ada ini ada persoalan kita ya diri kita, hubungan sesama, keluarga, lingkungan. Lalu kita berada dengan yang namanya transenden itulah. Lalu di situ nanti kalau kita bicara spiritual well-being dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini menjadi sangat penting kalau nanti kita bicara, mari kita bicara Ekaristi dalam seluruh konteks hidup kita. Saya setuju dengan Romo Raymundus. Pertama-tama kita harus ambil serius tentang masalah dan sabda menjadi daging. Teologi itu. Saya kira teologi itu harus serius betul. Sabda menjadi daging. Ini mau tidak mau kita harus menerima bahwa Allah sekarang menerima kemanusiaan dengan keterbatasan macam-macam. Nah, sekarang dalam konteks itu, dalam konteks Yesus Kristus itu, kita berhadapan dengan setelah sabda menjadi daging, kita berhadapan dengan misteri besar, sengsara, wafat, dan bangkit. Nah, misteri itu, kalau kan pertanyaannya kepada kita, bagaimana misteri itu bisa sampai ke kita? Gitu. Kan, soalnya di situ. Soalnya kan bagaimana misteri yang besar itu masuk ke kita. Nah, disitulah kan teologi. Bagaimana kita menerima Kristus kan? Nah, bagaimana kita menerima Kristus? Saya kira kuncinya di situ. Jadi persatuan dengan Kristus, nah situ kita kembali ke zaman patristik dan lain sebagainya. Saya kira kita sudah diundang dalam teologi patristik dan teologi gereja ortodoks sangat kuat yang namanya ada energi ilahi yang menyatukan kita kan gitu ya. Nah, ini bahasa-bahasa kuno gitu loh. Nah, sekarang dalam bahasa konektivitas, dalam bahasa internet ini bagaimana kita merasakan kehadiran Kristus itu yang menyapa kita, gitu ya. Saya setuju dengan beberapa teman tadi berkaitan dengan protes, yaitu kan gereja hanya untuk orang-orang yang punya duit untuk beli pulsa dan lain sebagainya. Ya betul, betul. Kami juga menyadari salah satu keterbatasan dari penelitian kami itu hanya diikuti oleh mereka yang punya Android dan mereka yang punya pulsa. Yang tidak pulsa tidak terwakili. Nah, tapi menarik kalau saya dengar cerita-cerita dari teman-teman dari Flores itu. Dari beberapa daerah itu, di sana sudah listriknya juga biar pet ini. Untung aja kita nggak mati listrik ini. Itu udah biar pet gitu, tapi mereka kreatif. Misalnya pakai toa. Juga saya mendengar di Ambon, bukan di Ambon, di Manado itu. Karena di sana banyak gereja, banyak juga orang Kristen gitu. Gentian itu. Ya sekarang misa daerah ini. Nah, sekarang kan adalah bagaimana sekarang umat merasakan itu gitu loh. Bagaimana umat merasakan itu dan menurut saya kreativitas gereja, bagaimana gereja menyapa itu. Yang pertama menurut saya yang paling penting di konteks ini adalah bagaimana kita sampai kepada pengalaman yang ilahi. Kalau Anda sempat, saya kira kita digugat sekarang ini oleh yang namanya ada bukunya, kalau silakan Anda download banyak itu.
Sam Harris dari Amerika. Dia bicara tentang spiritualitas tanpa agama. Juga Jean-Luc Marion nanti bicara di situ. Yang mau dikatakan apa? Bagaimana sekarang kita membawa umat, menghantar umat mengalami Allah gitu lah. Mengalami Allah. Saya tertarik pada teman saya itu Pater Mali. Kemarin kami dari pertemuan dari Sumba. Dia marah-marah itu. Orang Kodi itu semua ke gereja itu, misa, maling juga sama katanya. Nah, ini kan menarik ini. Ini gimana pengaruhnya itu? Ketika saya ke Atambua itu juga ada satu kampung Katolik semua itu. Banyak pastor di situ. Kelompok itu tukang main dan tukang maling itu. Nah, gimana ini? Nah, lihat ya. Nah, kita berhadapan dengan persoalan besar manusia, bagaimana mengalami Allah dan bagaimana hidup yang diubah oleh pengalaman itu. Nah, saya kira penelitian kita menunjukkan itu. Tentang pertanyaan Romo Boli tadi berkaitan dengan apakah umat tahu tentang doktrin? Belum, Romo, kami belum sempat tanya. Tapi tidak ditanya pun saya kira nggak banyak yang tahu, Romo. Itu yang Romo-Romo aja belum tentu banyak tahu, Romo. Itu yang teolog mungkin baca, yang lain nggak baca. Udah. Itu bukan persoalan, Romo. Nah, yang berikutnya saya kira kalau kita bicara tadi live streaming dan perilaku, kuncinya di situ. Menurut saya sekarang ini kita bagaimana membantu umat sampai kepada pengalaman akan Kristus, pengalaman persatuan dengan Kristus, dengan media macam-macam. Salah satunya dengan media, ini loh. Bagaimana pengalaman itu akhirnya membawa perubahan, dan nah tadi, yang tadi di Semarang menariknya, justru perubahan itu sekarang, ya mungkin umat akan tidak menerima komuni, tapi sekarang dia justru berbagi. Nah, berbagi dari yang dimiliki. Ya berbagi makanan, ya berbagi pakaian. Bahkan sekarang ini kalau di Jogja, itu banyak tetangga mulai, kalau tetangganya itu 2 hari nggak kelihatan, diketok itu. Atau ditelepon, Pak masih hidup enggak? Gitu loh. Ini kan penting ini. Di tengah-tengah zaman ini. Nah ini lian kan menjadi penting sekarang. Lian menjadi penting. Nah di situ menurut saya justru, saya kira Paus Benediktus 16 sangat kuat berkaitan dengan bagaimana kehidupan lalu menjadi kehidupan yang berbuah, yang membawa sebuah perubahan justru dari perjumpaan dengan Kristus. Nah, kalau ini sudah domain teologis ya, domain teologis. Kalau domain sosialnya, menurut saya justru sekarang ini kita diundang untuk menjadi orang ya membuat keseimbangan lah antara yang ritual dengan yang sosial itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo untuk jawabannya Romo Pur. Jadi jawaban dari Romo Pur dan Frater Thomas tadi menjawab beberapa pertanyaan sekaligus tadi ya. Jadi ya komentar Romo Pur tadi tentang misa dengan toa tadi itu ada sekarang masih terjadi itu di Katedral Ende itu masih ada toa untuk doa untuk umat itu. Ya. Tapi sebelum lanjut mungkin ada tanggapan dari para penanya. Ketiga penanya tadi ada mau ya Romo Boli silakan. Sebelum kita lanjut ke 3 penanya berikut. Ya, terima kasih banyak untuk Romo Pur yang memberikan penjelasan lanjut mengenai masalah ini. Saya hanya ingin membuat perbedaan antara pandangan tentang sakramen dan dampak rohani bagi umat. Menurut saya, dampak rohani itu sangat jelas. Membuat banyak orang mengalami hadirnya Allah, walaupun tidak menerima tubuh Kristus atau darah Kristus. Dan diberi kemungkinan untuk boleh mengalami persatuan dengan Kristus lewat komuni batiniah dengan doa yang disiapkan. Dan saya kira itu punya dampak rohani sangat besar. Ya. Maka saya tidak ada keberatan dengan itu. Secara pribadi dan dari segi teologi pastoral itu sangat baik. Seperti kita juga sungguh-sungguh mengalami hadirnya Allah ketika kita merayakan ibadat sabda. Kalau ada Hosti Kudus, kita terima komuni. Kalau tidak ada, kita toh merasa bahwa kita dikuatkan oleh sabda untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Dari segi itu saya tidak ada masalah.
Yang saya mau ajak kita semua supaya turut terlibat untuk bisa membantu gereja merumuskan kembali ataukah mempertimbangkan kembali dokumen itu adalah penelitian mengenai paham itu dari umat. Dan kalau Romo Pur bilang para Romo tidak tahu dokumen itu, ya sebenarnya perlu disosialisasikan supaya lebih proaktif untuk mengatakan yang sebenarnya menurut pandangan gereja itu. Bisa saja gereja akan mempertimbangkan kembali dokumen itu, tapi untuk sementara kalau saya mengatakan bahwa karena mereka dapat dampak rohani, lalu misa itu adalah misa sakramental untuk mereka yang melihatnya live streaming, itu saya kira kita bicarakan sesuatu yang bertentangan dengan dokumen. Jadi itu saja maksud saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Boli. Saya kira kita tutup sesi ini ya. Masih ada satu pertanyaan dari Ricky tadi yang minta tanggapan dari Romo Rai soal konteks saat ini di Ukraina. Dia minta, saya kira itu ya, Ricky ya. Oke. Allah ada di mana itu pertanyaannya. Silakan Romo Rai mungkin. Ya, pertanyaan ini saya pikir bukan hanya ketika ada kesulitan, tapi juga ketika tidak ada kesulitan. Kesulitan itu sebagai sesuatu yang penting ya, satu bagian dari hidup kita juga kelihatannya. Jadi pertanyaannya bukan hanya untuk kita ketika situasi jaga jarak secara fisik ini ya, tapi juga dalam situasi yang kita katakan biasa. Ini situasi tidak biasa, tidak normal, situasi normal gitu. Di mana Allah? Gitu. Saya kira pertanyaan sangat mendasar dan harus kita jawab. Apakah Allah hanya menghendaki sesuatu yang baik saja, gloria saja? Apakah Allah menghindari atau menghindarkan dari kita salib kah? Tidak mudah untuk dijawab. Kalau merujuk kepada pengalaman Petrus dengan Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus katakan kepada Petrus, mari kita pergi ke sana. Karena untuk itulah aku datang gitu. Aku akan disalibkan. Lalu Petrus jadi sok penasehat. Tarik Yesus ke samping. Tidak akan mungkin itu terjadi padamu, guru. Allah tidak mungkin itu, membiarkan itu terjadi. Dan dikatakan, setan, minggirlah. Salib memang harus ada, gitu, kelihatannya. Secara Kristiani. Juga sama dengan para murid di Yerusalem, komunitas perdana yang menjadi bulan-bulanan dari kelompok penguasa politik pada waktu itu. Dan mereka bangga bisa menangkapi, membunuh, bukan hanya memenjarakan murid-murid. Tapi mengapa ada itu? Apa kita memang harus supaya mereka keluar dari Yerusalem? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan bukan tanpa kesusahan. Apakah kita menghindar dari kesusahan? Di manakah Allah? Saya tidak bisa menjawab langsung. Tetapi ada banyak rahmat di balik kesulitan. Ada banyak berkat di balik salib.
Yakobus mengatakan, bertekunlah dalam cobaan. Karena cobaan itu betul menguji itu, melatih kamu. Dan memang berat. Pembentukan formasi itu berat. Untuk menjadi orang yang baik itu berat sekali. Rahmat itu bekerja dengan betul berat. Mengubah itu tidak cukup 1-2 hari. Untuk jadi pastor pun butuh jatuh bangun. Menulis skripsi, menulis tesis, bab per bab masih diselesaikan. Kamu punya bahasa nih. Tidak ilmiah sama sekali. Bahasa sehari-hari. Ulang. Jatuh bangun lagi. Tapi memang pembentukan itu berat sekali ya. Lalu dalam hubungannya dengan misa, live streaming ini, juga kita bisa berpikir, Allah itu ada di mana? Hanya ada ketika kita dekat dengan pastor kah? Dan tadi diberikan contoh, dan kita juga melihat banyak contoh. Orang yang sering ke gereja, dekat dengan gereja secara fisik, pulang-pulang dari gereja, melakukan kekerasan rumah tangga. Bahkan juga keluar dari gereja, senggol mobil, senggol ini, marah-marah. Dekat secara fisik tidak mengubah orang. Dalam banyak hal mungkin juga sakramen tidak mengubah orang. Secara selebrasi kita menerima ini, kita menerima itu. Bahkan juga kita bisa harus mengakui sakramen imamat itu seringkali hanya selebrasi. Sakramen-sakramen. Tapi sesudah itu manusia tidak berubah sama sekali. Rahmat tidak bekerja. Allah di mana? Tidak mudah menjawab. Makanya tadi saya pikir persoalan kita adalah soal ortodoksi di satu pihak, ortopraksi di lain pihak. Lex credendi di satu pihak, lex vivendi di lain pihak. Ketegangan ini barangkali akan selalu ada. Tapi yang jelas, kita ingin berubah. Allah ingin menjadi kita lebih baik. Bahwa kemudian ada solidaritas yang begitu bersifat mundial. Bahwa orang berpikir tentang saudaranya di luar tembok gereja. Bahwa orang berpikir tentang saudaranya ada di Ukraina, meskipun tidak buat apa-apa dari sini. Hanya teriak-teriak saja misalnya di YouTube ini. Sekurang-kurangnya ada kesadaran. Ini satu hal yang saya rasa kerjanya rahmat. Atau bahasa kita, Roh Kudus memberikan penerangan kepada kita. Rupanya Roh Kudus bekerja dengan betul tenang, diam-diam. Bahkan juga dalam kesulitan ada rahmat. Per crucem ad lucem itu. Lewat salib menunjukkan. Nah, saya pikir kita juga perlu berterima kasih bahwa kita menderita dalam banyak hal. Untuk itu kita akan menjadi lebih baik. Dan sakit sekali. Dan saya rasa berhubungan dengan pandemi ini juga menyakitkan sekali. Nah, bagaimana kita membangun juga betul solidaritas, membangkitkan kembali tadi dari amatan saya soal gotong royong. Gagasan gotong royong ini sebagai jiwa bangsa ini bagaimana? Mungkin pandemi ini mengajak kita untuk bangkit. Jangan yang berpikir dengan diri sendiri saja, agama kita sendiri saja, kelompok kita saja gitu ya. Beyond, kita mesti melampaui diri sendiri. Oke. Saya tidak tahu apakah itu menjawab enggak. Yang jelas ini pergulatan sekira semua segala ya. Terima kasih, mungkin itu komentar saya. Terima kasih Romo Rai. Saya buka untuk sesi terakhir. Untuk 3 penanya lagi, 2 dari online, lalu 1 dari fisik, cyberspace diutamakan. Ya. Dari, saya kira para pemateri pasti lihat di kolom chat itu ada pertanyaan dari Paul Kaluke. Itu 1 pertanyaan baru saya kira. Sakramen itu terperangkap dalam konsep materia forma. Untuk pembebasan teologi, apakah konsep bisa dibongkar?
Saya kebetulan ketemu pandangan yang dikutub gereja yang diajukan oleh tokoh Renaissance Giovanni Pico della Mirandola. Pico mengajukan konsep materia motus forma, minta tanggapan dari materi. Lalu saya lihat ini Emmanuel Marta Sujita acungkan tangan. Saya beri kesempatan untuk ajukan pertanyaan atau komentar, silakan. Terima kasih, moderator. Saya ingin berterima kasih pada para pemateri. Secara khusus saya mau menyapa Thomas Onggo. Terima kasih untuk paparanmu yang bagi saya sangat bagus ya, dengan penelitian, kalau tidak salah tadi di mana, Paroki Ijen atau Katedral? Ya, Paroki Katedral Ijen. Ya, tadi Onggo menyebut mengenai kata kunci konektivitas ya sebagai kata kunci dalam eklesiologi digital. Ini sesuatu yang menarik. Mungkin saya bisa berpikir atau bisa dikembangkan kalau mau. Kita sudah punya kata kunci dalam teologi yang klasik, tetapi juga sangat biblis, yaitu teologi komunio. Maka bagi saya konektivitas ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan soal makna komunio. Ya, kita misalnya sebagai gereja itu kan sebagai komunio sanctorum. Kita selalu terkonektivitas dengan gereja yang sudah mulia, api penyucian, dan kita yang di seluruh dunia. Tapi dalam Lumen Gentium artikel 4 juga disebut mengenai dasar bahwa komunio gereja itu berdasarkan komunio Tritunggal. Ini basic sekali, mungkin bisa dikembangkan ke itu atau sudah disebut, enggak apa-apa. Lalu yang berikutnya mengenai gambaran gereja memang harus selalu berkembang. Ini justru tantangan sekarang ini dengan pandemi ini, menemukan gambaran gereja yang kontekstual, yang sesuai. Ya. Dan kita bisa dibantu misalnya model-model gereja dari Avery Dulles ya. Itu, tapi juga sekarang ini dengan gereja masa pandemi ini kan ada muncul macam-macam gambaran, entah gereja digital tadi, gereja hybrid. Saya menulis untuk Canisius itu gereja hibrida. Ya. Lalu dengan gereja sinodal dari Paus Fransiskus, saya melihat ini juga tekanan gereja sebagai peziarah ditekankan lagi. Perjalanan bersama sebagai komunitas yang berziarah. Orang yang berjalan itu kan selalu mengalami situasi baru terus. Maka harus, kalau orang nyopir itu ya, nyetir itu juga harus terus kadang-kadang berkreasi, spontan. Tapi ada dasar-dasar bagaimana mobil tetap jalan. Supaya nyopirnya enak. Itu kan bisa dibayangkan seperti itu peziarah itu. Ini beberapa tanggapan saya. Lalu yang kedua cuma mau tanya berkaitan dengan penelitian. Kami itu mengadakan penelitian juga di Kevikepan DIY dan menemukan data yang menarik, yaitu orang Katolik sebenarnya umat itu sangat-sangat mengagungkan misa di gereja di offline, ya. Tidak online, tetapi sungguh mereka mendambakan itu. Tapi dengan kebiasaan yang makin lama makin biasa mereka merayakan misa secara online atau live streaming itu, ada pertanyaan yang kemudian mengagetkan kami, jawaban mereka itu. Satu pihak mereka mengatakan misa online itu, misa offline di gereja itu lebih baik dan seterusnya. Tapi ketika ditanyakan mengenai kehadiran Kristus secara online dan offline dalam rangka misa tadi, gimana? Ternyata mereka akhirnya mengatakan pada suatu jawaban itu sama. Bagi mereka katanya di lain tempat pertanyaan mereka menjawab komuni langsung sakramental itu lebih baik. Dan itu betul, memang harusnya begitu. Tapi ada pertanyaan yang kemudian mereka jawab misa komuni batin dan komuni sakramental itu bagi mereka akhirnya sama. Waktu saya dan Romo Purwanto dan mahasiswa di Fakultas Teologi itu diskusi dengan Bu Eri Seda,
sosiolog dari UI, beliau menemukan dari penelitian itu bagi anak muda tidak ada lagi sekarang pembedaan antara virtual dan aktual. Ya. Dan itu menarik. Ternyata anak muda sekarang makin sulit untuk membedakan antara yang virtual dan aktual. Bagi mereka sama saja. Nah, ini tantangan-tantangan yang kami hadapi. Nah, apakah pada penelitianmu juga menemukan data yang sama? Lalu terakhir, Romo Moderator, saya minta izin membantu atau menjawab Riki tadi pertanyaan kepada Romo Ray. Saya sedikit saja ya, mengembangkan di mana Allah pada masa penderitaan ini. Waktu itu konteksnya saya menulis untuk artikel Keuskupan Ruteng, pertanyaan di manakah Allah pada masa pandemi. Romo Ray tadi sudah menyebut sesuatu yang penting mengenai salib. Nah, saya mengembangkan di manakah Allah dalam masa penderitaan, kesusahan, itu kita paling bagus kalau bertolak dari refleksi atas misteri Paskah, misteri penderitaan dan wafat Kristus. Lalu saya mengatakan pada akhir bahwa penderitaan itu ternyata bernilai soteriologis, tapi juga trinitaris. Tentu sejauh dihubungkan dengan peristiwa Kristus. Itu kurang lebih pokok-pokok dasarnya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Romo Eman. Sekarang kita ke penanya ketiga, silakan. Baik, saya Devringo dari Fakultas Filsafat semester 8. Saya memberi tanggapan khusus sekaligus mungkin ini sebuah keberatan untuk tesis yang dibangun oleh Romo Pur dalam pemaparan tadi. Oke, pertama, menurut saya artikel Romo Pur tadi itu menarik sekaligus problematis kontradiktoris. Menarik karena apa? Menarik karena ini dapat memberi sebuah sumbangsi penting untuk kegiatan berpastoral di Semarang. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, Romo justru membaca relasi vis a vis antara teknologi digital dan karya evangelisasi itu dalam satu kerangka yang bersifat linear dan bukan sirkular. Saya katakan linear karena Romo membaca pengaruh teknologi terhadap karya evangelisasi itu dalam relasi langsung dia dengan karya evangelisasi itu. Artinya apa? Sejauh mana teknologi itu memberi terobosan penting untuk karya evangelisasi, pengembangan karya evangelisasi. Tapi problemnya adalah bahwa di tengah situasi atau kehidupan masyarakat yang belum mengenal teknologi secara baik, tesis Romo tadi boleh saja tidak berlaku. Ini saya mengeksplorasi apa yang disampaikan oleh saudara penanya terdahulu. Kenapa? Kalau misalnya kita bandingkan beda jauh Semarang dengan Flores, teristimewa misalnya kami di Momere gitu. Meskipun tadi Romo punya alasan lain, bahwa ada proki juga yang melakukan misa itu pakai toa gitu kan. Tapi persoalan saya di sini begini, kita omong soal teknologi, tetapi ada hal yang lebih mendasar daripada teknologi. Itu misalnya apa? Misalnya persoalan ekonomi gitu. Atau yang kedua saya sebut sebagai apa? Kebiasaan masyarakat yang primordial. Yang ketiga, near edukasi digital. Dan yang keempat, patologi digital. Terkait yang keempat, patologi digital, masyarakat kita di desa ini kadang-kadang tidak tahu menggunakan teknologi. Jadi ada semacam ketakutan tersendiri untuk mengakses teknologi lalu kemudian masuk ke dalam jejaring teknologi itu. Karena itu persoalan ini sebenarnya kompleks sekali, ya. Karena tesis yang Romo maksudkan tadi ada dua yang saya catat di sini. Itu yang pertama, itu kreativitas masyarakat dan teologi operasional itu menurut saya tidak berguna lagi kalau misalnya ditempatkan dalam konteks masyarakat kami di desa dan juga masyarakat terbelakang di tempat lain. Karena itu saya mengganti tesis ini dengan 3 tesis lain. Itu pertama, itu soal teologi, pengembangan teologi ekonomi atau economic teologi. Yang kedua, kreatif kontekstual teologi atau teologi kreatif kontekstual. Dan yang ketiga, asosiasi service teologi atau teologi pendampingan dan pelayanan.
Saya pikir itu keberatan saya sekaligus tawaran untuk Romo. Minta tanggapan. Terima kasih. Terima kasih Jeffrey. Jadi saya kira cukup jelas pertanyaan terakhir tadi. Jadi kita ada 3 pertanyaan. Karena waktu kita sebetulnya sudah selesai. Karena itu saya minta masing-masing pemateri untuk berikan komentar, tanggapan atas 3 pertanyaan tadi. Masing-masing bisa lihat yang cocok untuk dijawab, lalu sekaligus berikan statement terakhir. Ya, silakan. Apa orang muda mengalah lagi nih? Bisa Romo Pur ambil alih dulu, baru ke orang muda. Terima kasih. Yang pertama, itulah keterbatasan penelitian. Ini sudah saya katakan, keterbatasan penelitian kami itu hanya ditarik kesimpulan untuk mereka yang pegang Android. Untuk Bapak saya yang tidak pegang Android tidak masuk dalam yang diteliti. Nah, maka perlu sebuah cara lain. Cara lain. Bagaimana cara lain? Ya itu kreativitas kita. Kreativitas kita. Bagaimana menentukan dan menemukan cara baru membantu umat untuk menemukan Allah. Kedua, bagaimana membantu umat untuk berproses bersama Allah dan lian. Nah, itu ya. Saya kira di situ problemnya. Lalu yang kedua, bagaimana dengan teman-teman yang jaringan internetnya masih 3G, ya sudah nggak usah pening-pening lah, ya ke gereja saja. Mengapa harus pening-pening dengan Android? Tidak usah terlalu pening itu. Udah. Yang berikutnya saya kira menarik yang ditanyakan tadi di chat itu loh. Di chat itu ada pertanyaan tentang situasi, kecemasan. Menurut saya problem pertama sekarang ini dalam COVID ini, iman itu nomor 10. Iman itu nomor 10. Yang pertama itu kecemasan. Cemas dan takut itu dulu. Itu menjadi utama gitu loh. Kecemasan dan ketakutan yang membawa ini semua perubahan gitu loh. Baru setelah itu apa? Ya karena kita nggak bisa menyelesaikan kecemasan kita, ya kita lari ke Allah lah. Ya tapi kan sebenarnya problemnya kan di situ gitu ya. Problem kecemasan menjadi sangat penting. Justru menurut saya, bagaimana sekarang gereja juga bicara yang serius problem manusia ini. Kecemasan, lalu, nah tadi yang ditanyakan kepada Romo Sudiarse, dalam keadaan salib, kehancuran Allah di mana? Lalu bagaimana kita sekarang menampilkan Kristus yang bangkit, yang memberi harapan. Nah tapi kan bahasanya harus jelas. Kalau bahasa seperti saya kan khotbah. Khotbah orang-orang muda, terima kasih Romo, tidur saja. Selesai kan gitu. Nah, iya kan? Ini perlu juga ke situ. Kemudian yang terakhir tadi ditanyakan tentang konsep, apakah perlu memikirkan lagi? Saya setuju Romo. Saya lebih cenderung, saya banyak membaca untuk Jean-Luc Marion. Jean-Luc Marion dari Prancis yang bicara kembali tentang ontologi teologi. Nah, ketika bicara tentang ontologi teologi, kita terlalu banyak memang sudah lama dengan konsep Thomas dan lain sebagainya, materia, forma, lalu kita lupa akan kenyataan. Saya kira Jean-Luc Marion mengingatkan bahwa bahasa kita selalu bahasa yang terbatas. Bahasa kita adalah bahasa analogi. Lalu bahasa kita juga mengungkapkan sesuatu yang masih membawa misteri. Gitu. Nah, itu kan perlu. Lalu bahasa kita ya kan bahasa ya dan tidak, mencoba dan ya dan tidak, terus begitu. Nah saya kira pergolakan di situ. Nah ini kita yang biasa belajar dogmatik ini loh. Karena kita biasa belajar dogmatik, gereja mengatakan begini. Nah sekarang kan kita berani mengatakan gereja mengatakan begini. Nah yang ditangkap gimana kan soalnya? Seringkali yang ditangkap kita tuh beda-beda. Lalu kalau kita mengatakan gereja harus begini, dikatakan dalam dogma. Ya, yang dikatakan dogma juga berapa? Nah, kita nggak usah terlalu mengeksplor yang banyak-banyak lah. Nah, saya kira tadi menarik kalau kita bicara tentang ya gotong royong, lalu juga kalau dalam bahasa Jawa jogotonggo itu loh, itu menjadi penting mendengarkan lian. Mendengarkan lian menjadi penting. Lalu juga mengalami yang lian sebagai nah ini Levinas, saya kira Levinas di situ penting. Levinas wajah yang lain, yang menyapa saya. Lalu juga Paul Ricoeur dengan mengatakan bahwa ketika saya mengatakan saya bersama dengan yang lain. Nah, saya kira San Harris mengingatkan kita di balik problem moral agama, kalau problem moral agama itu kita Islam pasti ribut itu. Karena sumbernya adalah kitab suci. San Harris mengusulkan
problem moral, jangan itu, tapi biologis. Kenapa? Kalau kita bicara biologis, biologi kita itu mau nggak mau sudah menyangkut yang liang. Nah, kita menyangkut ya kosmos, ya alam, ya dunia, ya benda mati dan lain sebagainya. Nah, terakhir, saya gini, mungkin silakan Romo Joko Lono nambahi. Ya, mari kita sekarang yang teologi ini, yang kebanyakan belajar ilmu Tuhan, ilmu kitab suci dan sebagainya itu ya mari lagi belajar merelatifir. Kalau kita setelah ngomong begini kan kita tanya toh, yang saya pelajari benar nggak toh? Jangan-jangan saya melihatnya itu pakai kacamata yang salah, gitu. Ya mari kita mencari bahasa yang tepat untuk membantu orang akhirnya mengalami apakah saya menemukan sesama, apakah saya menemukan yang lain, apakah saya menemukan Allah di dalam sesama. Lalu dari situ saya kira Paus Fransiskus penting bagaimana solidaritas, ritual dan sosial menjadi sebuah satu kesatuan. Romo Joko Lono mungkin mau nambahi, silakan. Iya, Romo Joko boleh, silakan. Baik, terima kasih. Dari apa yang kita pelajari hari ini, saya belajar satu hal yang kami juga temukan adalah bahwa benar kita semua terkaget-kaget dengan situasi pandemi ini, tetapi sampai hari ini yang jelas adalah kita diajak untuk melompat lebih cepat mengarah kepada dunia digital yang menjadi bagian dari dunia kita. Saya tidak berpikir bahwa apa yang akan terjadi di Maumere dan sebagainya itu masih akan lama. Pada waktunya tidak akan lama lagi, perkembangan dan kecepatan teknologi akan sampai di sana juga. Terima kasih. Terima kasih. Kita ke Thomas. Ya, terima kasih. 3 atau 4 menit ya. Oh, ya. Jadi yang dikatakan tadi yang ditanyakan oleh Romo Marto itu memang saya juga temukan. Jadi ada satu ibu itu mengeluhkan anaknya itu misa sambil kerja paper. Jadi sebenarnya kuliah di Jakarta, tapi karena situasi akhirnya dia di Malang sini. Jadi sambil ikut misa sebelahnya buat paper tentang ekonomi. Dan juga saya membandingkan pengalaman saya waktu kuliah. Ini ada dosen saya Romo Justinus, kalau sama Romo Justinus sebelah kiri Zoom, sebelah kanan YouTube. Dan itu ya saya alami, dan di gereja rupanya juga mengalami itu juga, terutama yang untuk generasi Z. Menurut saya itu kan karena sekarang dengan misalnya live streaming itu fenomena menunjukkan bahwa sifat teknologi itu masuk gereja seperti mudah, terus praktis, global, itu masuk gereja. Umat tinggal mau hari Minggu ini bisa di Ijen, besok bisa di Semarang, bisa dan sebagainya. Nah itu menurut saya tugas kita bersama untuk gereja new normal, jadi menghadapi adaptasi era baru, kebiasaan baru. Nah, saya menutup pemaparan saya ini dengan begini. Kalau menurut saya tantangan yang ada itu kita sekarang posisinya mau lihat di mana. Karena ini saya juga refleksikan waktu tahun pastoral. Waktu itu bulan Maret tidak bisa berbuat apa-apa, jadi kerjaan saya itu hanya di kamar. Karena saya generasi Z, ya kata orang saya masih milenial, tapi kalau ada banyak yang mau Z, ya kerjaan saya waktu itu saya bingung, ya saya online saja, karena saya nggak bisa lakukan apa-apa. Sampai suatu saat itu tergerak, saya harus berbuat sesuatu. Nah di tengah paroki desa ini apa yang saya bisa lakukan gitu. Nah lalu laporan pastoral saya itu dicoret tinta merah, ditulis besar-besar. Apakah ini yang dinamakan dengan kreativitas? Gitu. Saya langsung takut gitu. Karena ya kan saya cuma tulis apa yang kamu lakukan, ditanya apa yang kamu lakukan pandemi waktu itu saya cuma di depan gereja, saya sapa umat aja gitu. Terus apa yang kamu lakukan gitu? Saya juga di sini. Terus saya waktu wawancara pastor paroki Ijen, loh frater, kalau mau jadi romo itu atau jadi imam itu kamu bisa milih untuk tidak berbuat apa-apa. Kamu bisa pilih tidur-tiduran seharian itu bisa. Masa pandemi itu gampang. Di atas jaringan internet itu bisa dan sebagainya. Jadi menurut saya mungkin fenomena misal live streaming itu menunjukkan banyak sekali cara untuk menjadi gereja. Untuk gereja itu tetap hidup itu banyak sekali. Kalau dimensi fisiknya dibatasi, masih ada dimensi spiritualitas. Nah itu. Dan juga kayak yang dikatakan Romo Roy, Gotong Royong dan sebagainya, itu banyak sekali ditemukan di berbagai paroki. Lalu yang penting itu sekarang kita sebagai petugas pastoral itu melihat ini sebagai kesempatan, bukan halangan. Karena pasti banyak yang bisa kita lakukan dengan menggait banyak orang, terutama ya awam umat yang bergerak di bidang IT dan sebagainya. Jadi kesimpulannya itu hanya satu, banyak jalan untuk menjadi gereja. Itu aja, terima kasih. Terima kasih untuk Thomas. Kita ke Romo Rai.
2 menit. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih kepada Romo Marto, Profesor Marto. Dan sekaligus untuk Onggo. Ini ujian tesis ini. Jadi besok kita tidak perlu ujian lagi nih. Nanti saya suruh penguji kedua dan ketiga saja. Saya tidak perlu lagi. Baik, itu ya yang pertama. Yang kedua mungkin untuk Onggo, kita barangkali berpikir tentang eklesiologi baru barangkali ya. Romo Marto bicara tentang 7 model eklesiologi Indonesia. Mungkin dengan zaman pandemi ini mungkin perlu dikonstruksi satu jenis yang baru. Dan ini sekaligus merupakan semacam pertobatan nalar. Mungkin perlu nalar kita diperbaiki. Cara berteologi kita perlu diperbaiki. Gitu. Mungkin ini zamannya kita berani. Gitu. Bukan hanya tahu bagaimana mengatakan salah kepada orang lain, bukan hanya bisa mengatakan ini rumusan gereja dan harus diterima, membuat umat takut, tapi betul-betul berangkat dari bawah. Apa yang sebenarnya terjadi, gitu ya. Lalu ini mungkin juga sekaligus berhubungan dengan teman-teman dari Alilaro yang mengatakan penelitian Romo Pur, Romo Joko dan teman-teman di Jawa Tengah, Jogja ini memang sebenarnya memantik untuk melakukan nanti penelitian sendiri di Flores, di kalangan umat yang memang berbeda dengan di Jawa Tengah, gitu ya. Makanya penelitian itu tidak pernah simpulannya diterapkan di mana saja dan kapan saja. Gitu ya. Ini salah satu contoh. Mungkin akan menjadi satu tesis, satu skripsi untuk kalian yang di bangku kuliah ini. Bergulat. Dan sekarang mungkin mengadakan penelitian di tempat gitu barangkali ya. Gitu. Dari pihak saya pikir ini perlu pertobatan baru, nalar pertama mungkin. Sehingga rumusan-rumusan doktrinal kita pun mungkin perlu dibaca ulang, gitu ya. Lalu sejauh mana ini nanti mengubah hidup kita? Mungkin rumusan tidak banyak berbicara untuk perubahan, dan itu barangkali dalam gereja Katolik ini sangat memberangus nalar umat, karena selalu bertanya apa katanya Romo, gitu toh? Apa katanya Romo? Itu selesai dan baku. Dan itu tidak mengubah banyak perilaku orang. Mungkin pandemi ini mengajak kita berpikir tentang baik nalar, laku maupun rasa perlu diubah. Saya pikir begitu. Saya kira mungkin terima kasih kepada pandemi, Santa Corona ini yang mengajak kita untuk bergulat sungguh-sungguh dengan iman kita. Terima kasih. Terima kasih kepada ketiga pemateri. Kalau saya mau rangkumkan dalam satu kalimat, semua yang mungkin tidak mewakili apa yang kita bicarakan sepanjang sore hari ini, tapi saya bisa katakan kita sedang mengalami satu pengalaman baru, dan pengalaman baru itu membawa guncangan. Dan berdasarkan pembicaraan kita sepakat bahwa perlu ada pemaknaan baru. Atau dalam bahasa Derrida ya, perlu ada dekonstruksi makna. Dan kalau dekonstruksi diterjemahkan dalam konteks pembicaraan kita, perlu ada pembongkaran. Dan pembongkaran itu bisa mengakibatkan atau menyebabkan rasa sakit. Atau meminjam istilah dari Romo Eko tadi pagi, itu menimbulkan rasa aduh, itu teriakan, itu penderitaan. Gitu. Jadi saya kira kita mesti bergumul dengan realitas itu. Para pemateri sudah bantu kita untuk bergumul dan berefleksi. Kita sekali lagi ucapkan terima kasih kepada mereka. Kita beri aplaus yang meriah. Kita dibatasi waktu. Saya tahu masih banyak pertanyaan dari teman-teman, baik di ruangan ini maupun yang online, yang ikut serta secara virtual. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk ketiga pembicara, Romo Pur, Romo Joko, Frater Thomas, dan Romo Rai, juga semua yang sudah ambil bagian bersabar sepanjang sesi seminar kita ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan sebagai pamungkas
katanya sekarang segala sesuatu mesti berakhir dengan foto. Gitu. Jadi kita akhiri dengan sesi pemotretan. Gitu. Saya minta semua yang online bisa tanggalkan masker, bisa buka masker videonya itu, biar kelihatan, nanti teman panitia akan ambil sebagai kenangan. Wanto bisa beri tanda ya. Coba kita dengar komando, silakan. Ya, baik. Ya, sesi pertama saya ambil 3, 2, 1. Oke, lanjut sesi kedua. Ya, yang masih matikan kameranya mohon dihidupkan. Oke, baik. Saya hitung 3, 2, 1. Sudah. Ya, baik. Sudah. Saya kira sekian saja. Sekian dan terima kasih untuk kita semua. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo Reis. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Thomas, selamat. Ya, terima kasih, Bang. Provisiat ya. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memaparkan materinya kepada kita semua. Juga terima kasih pula kepada moderator Pater Sifrin Nahak yang telah memandu kita dalam seminar pada sore hari ini. Juga kepada teman-teman mahasiswa, para dosen yang sempat hadir, yang ikut terlibat aktif dalam seminar pada sore hari ini. Mari kita berikan aplaus sekali lagi. Sebelum menutup rangkaian acara kita di sore hari ini, dan sebelum kita bergegas pulang ke konflik kita masing-masing, saya meminta kepada teman-teman tingkat 4, siswa dan siswi, kita membereskan bangku-bangku yang sedikit berserakan. Habis itu baru kita kembali ke konflik masing-masing. Dan jangan lupa besok kita masih ada kegiatan. Kita diharapkan datang tepat waktu sehingga acara berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih dan selamat sore.